secara ilmiah, secara ini ya, itu baru. Menurut Pak, Bang Kalau saya pakai dalil-dalil ini, kita sama-sama tidak mempercayai sama Anda atau saya. Anda tidak percaya Al-Quran saya, begitu juga sebaliknya. Jadi kita pakai logik-logik sajalah. Iya, menurut Bang Bolot itu sperma keluar dari dada perempuan itu logik enggak? Sperma keluar dari tulang dada perempuan, air mani keluar dari tulang dada perempuan, apakah itu logik? Bumi datar, apakah air itu mengalir, air itu kan mengalir dari mana? Dari atas gunung. Bengawan Solo. Kan dia melalui apa? Dia melalui saluran. Begitu. Air mengalir sampai jauh. Air mani mengalir dari gunung. Kita ada akal, kita gunakan. Dari tulang dada. Oke lah, kalau saya katakan, apakah logik Tuhan itu jadi manusia? Logik dong. Loh, kan Tuhan bisa nggak apa namanya, tidak ada yang mustahil begitu. Nggak ada yang mustahil benar. begitu. Tunggu Pak Toshikage, tunggu. Tadi kan pertanyaan kita nanya kan mengenai logik nggak air mani keluar dari tulang dada wanita, ya toh? Ya kan? Nah, dia mengatakannya air mengalir dari gunung. Berarti air mani keluar dari gunung ya Pak? Kan kita nanyanya air mani. Dia ada, dia begini. Puncaknya itu dari mana? Dalam badan kita ini ada sumsum, kan? Jadi kalau air mani itu kalau yang kalian sebut itu puncaknya dari mana? Dari tubuh kita juga. Nah, dari tubuh kita kan. Nah, saya tanya, saya sudah jawab rasanya. Apakah Tuhan kalian kalau boleh menjadi manusia, apakah boleh menjadi makhluk yang lainnya? Sebab manusia itu adalah makhluk juga kan? Gini Bang. Kalau Abang jawab dulu, kita terus to the point saja di sini, tidak payah putar-putar. Begitu saja lah kan. Nanti gue jawab. Apakah Tuhan Anda, Bang mau dijawab nggak Bang? Bang mau dijawab nggak? Bang mau dijawab apa enggak? Roll nanya mau dijawab apa enggak? Oke, diem ya. Gue ngomong dulu deh. Gue dulu deh ya. Nih. Saya masih mempermasalahkan jawaban dari Pak Logik tadi. Kalau Bang Logik menjawab, ya nanti kan air itu mengalirnya gini, jadi ke air mani juga. Kalau gitu apa bedanya keluar dalam tubuh, saya kata dalam tubuh. Dari dalam tubuh. Dalam tubuh kita ada sumsum. Jadi keluar dari dalam tubuh, asalnya dari dalam tubuh. Dan itu dikatakan dalam Al-Quran. Apakah dalam Bible ada dinyatakan? Tidak ada. Dan Bible tidak ada untuk mengajarkan atau menyatakan tentang peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan sains. Bang mau dijawab apa enggak? Nyerocos terus mau dijawab apa enggak? Iya, diam dong ya. Kalau mau dijawab diam. Ya. Ya, begini saya jawab. Kenapa Tuhan tidak menjadi makhluk lain? Karena Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Tidak ada makhluk lain yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Ibrani pasal 2 ayat 16. Ibrani pasal 2 ayat 16. Nih. Dari ayat 16. Sorry Bang, saya kecilin ya. Saya tunjukin ayatnya ya, gini ya. Ini ada ayatnya mengatakan begini. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Sebab itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan seluruh dosa seluruh bangsa. Ya, jadi malaikat pun ciptaan Tuhan itu tidak disayangkan. Ya, kenapa? Karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Ya, kelar. Sudah dijawab. Gagal dong, nggak bisa giring. Saya jawab pakai dalil ya. Ya, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan jadi batu? Aduh, itu coba Bang Bolot jawab Bang.
Tadi kalau lu nggak jawab itu terus dia nggak bakal, dia mau giring tuh. Yang simpel-simpel aja. Jadi dengan Bang Logik ini akalnya memang ya gini mana. Coba Bang Logik, pertanyaan yang ditanyakan dari bulan tadi, kenapa Allah jadi batu? Itu simpel. Di mana dalilnya Tuhan itu menjadi batu? Tidak ada sekarang yang bisa mengampuni dosa siapa? Di mana dalilnya? Saya tanya dulu, di mana dalilnya? Yang bisa mengampuni Kalau dosa. saya katakan, saya nyatakan Tuhan Anda manusia, ada dalilnya. Sebutkan dulu dalilnya di mana, baru kita pakai logik. Kalau saya bukakan dalilnya, pasti ada dalilnya. Jadi orang Kristen itu silakan. Kalau ada mengatakan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi batu, tunjukkan. Hari ini saya jadi Kristen. Enggak usah hari jadi ini Kristen. saya jangan Kristen. jadi Kristen, jangan jadi Kristen. Tunjukkan. Perhatikan. Kalau ada dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi batu, kuat lagi kan? Silahkan tunjukkan. Ayo. Gini loh. Bang Logik ya. Siapa yang bisa menghapus dosa, Bang? Tunjukkan dalilnya. Saya bertanya dulu. Tunjukkan. Pelan-pelan. Ini butuh dua langkah masalahnya. Nggak bisa dipahami orang yang pendek-pendek itu. Jadi menurut Abang, siapa yang bisa berhak mengampuni dosa atau menghapus dosa deh? Nanti saya tunjukkan. Kalau Abang jawab. Saya kata tunjukkan dalilnya di mana Allah menjadi batu. Enggak, butuh dua langkah. Ayo kita nyanyi saja lah, nyanyi karaoke saja lah kita. Aduh. Butuh dua langkah. Makanya gini loh Bang. Perhatikan. Kenapa saat ini orang berebutan mencium Hajar Aswad? Tujuannya apa? Karena Nabi mengatakan mencium rukun Aswad dan rukun Yamani akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya, itu kan itu beristighfar pun astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu pun menghapus dosa. Kalau itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mulai santai. Udah kumat lagi. Pak Pilot bisa diajak diskusi nggak Pak Pilot? Kan tadi malam kita baik-baik kan Pak Pilot, saya hargai Bapak loh. Tadi malam kita baik-baik kok. Ya Pak ya, jangan gitu ya Pak ya. Diskusi aja yang baik. Kadang-kadang baik, kadang-kadang kumat gitu. Dan memang begitu. Iya, jangan gitu lah. Memang ini butuh dua langkah, Bang Pilot. Itu dari Al-Quran saya katakan. Iya, saya katakan kepada. Gimana saya ada menghujat? Enggak ada yang hujat. Saya juga nggak menghujat. Oke, silahkan. Jadi pelan-pelan, Bro. Ngobrol yang santai aja, Pak. Butuh dua langkah. Ya, butuh dua langkah. Jadi gini loh. Kenapa orang berebutan sampai saling dorong untuk mencium rukun Aswad dan rukun Yamani itu? Karena ada hadis baginda Nabi mengatakan mencium dua rukun itu, rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Sehabis-habisnya. Kalau Abang tadi katakan menghapus istighfar, menghapus dosa itu tidak ada tertulis. Ya. Itu kan iman, Bang. Tapi tidak tertulis. Itu kan penafsiran ulama, perbanyaklah istighfar segala macam. Ya, itu usaha sebetulnya. Tapi yang tertulis jelas mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Perhatikan. Ini sabda Nabi. Ya. Logik itu. Nah, karena nama Anda logik, makanya tadi Bu Dewi tanya. Ya, Bu Dewi tanya, bisa nggak batu menghapus dosa gitu? Logiknya itu. Tadi katanya
Karena pemikirannya Bu Dewi itu yang Ya, menghapus dosa itu Tuhan. pertanyaan Bunda Dewi tadi mengatakan apakah Kenapa Allah jadi Tuhan batu? boleh menjadi batu? Ah. Jadi saya katakan, di mana Anda mendapatkan dalil demikian itu? Tunjukkan dulu kepada saya. itu Tunjukkan dahulu membutuhkan- dalilnya di mana Allah menjadi batu. Ya Nah, makanya saya tunjukkan bilang dulu. butuh 2 langkah. Tadi dia bilang nggak mau pakai dalil loh. Iya nggak mau Iya. pakai dalil, Dia tapi bilangnya nggak mau pakai dalil loh. Sekarang makanya Sekarang butuh dia- 2 langkah. Anda fitnah di sini. Kalau saya menyatakan Tuhan Anda manusia, ada dalilnya. Jadi apakah Itu logik ada itu dalilnya kok. Tuhan itu menjadi manusia? Ada Begitu. dalilnya. nggak tahu kenapa nanya. Bro host, Om Ji, dia minta naik tuh Om Bro host. Oke. Tadi bilangnya nggak pakai dalil ya, kita pakai logika aja. Sekarang gue tanya pakai logika, kenapa lu cium-cium batu? Sama, kalian pun mencium patung Yesus juga kan? Sama Mana itu. siapa Saya yang nggak cium pernah. Yesus? Bermakna Anda tidak menyembah patung itu kan? Apakah Anda Yang menyembah bilang patung yang kalian Lalu gantung di siapa gereja yang kalian? cium? Saya enggak ada. Siapa yang Apakah cium Anda menyembah gereja Anda? Yesus? Anda datang ke gereja Anda, apakah Anda menyembah Siapa gereja yang Anda? cium-cium patung Ah. Yesus? Jadi rumah ibadah, Logik. rumah Memang kamu ibadah pernah ke gereja saya? seperti Logik. Masjidil Haram, Logik. itu tempat ibadah. Logik. Ka'bah Kamu itu kapan? adalah Kamu titik pusat kapan arah kiblatnya pernah orang ke Islam. gereja? Saya jawab ini, silakan diam Nah, dahulu. gini loh. Ka'bah itu adalah titik pusat arah kiblatnya orang Muslim. Jadi ibadah Iya, sholat itu saya menghadap Kita kiblat. nggak ngomong tentang Ka'bah. Kita nggak Jadi ngomong tentang Anda Ka'bah. mengatakan batu itu adalah Ka'bah, kiblat sebenarnya, Siapa bukan yang ngomong batu. Siapa bilang? Dari tadi Jadi kita nggak kami ngomong datang ke Ka'bah. sana. Kabar. Saya menjawab dahulu, tolong diam. Kami datang ke sana sebagai cinta kami kepada Allah untuk memanggil panggilannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik. Kami memenuhi panggilannya. Ibadah haji itu adalah rukun Allah yang im. manggil ya. Lebaik hubal Rukun lebaik. Islam yang Lebaik kelima, Allah subhanahu laksanakan jika mampu. Itu jawabannya. Lebaik Kami Allah datang bukan hubal, mencium lebaik. batu. Sama juga hanya kami Lebaik beribadah di Allah masjid. hubal. Kami datang bukan mencium masjid. Masjid adalah tempat kami beribadah. Seperti Anda datang di gereja kalian. Namun kalian datang di gereja kalian memakai sandal, kasut, sepatu, membawa kotoran najis, tidak suci. Kenapa sebaliknya yang begitu? di- Apakah logik? Rumah ibadah itu pakai sepatu. Apakah logik? Ini orang nggak bisa mingkem ya. Iya, apakah Nggak bisa. logik? Nih. Apakah Rumah lo- ibadah kalian pakai kami sepatu, ibadah sandal. pakai sendal, Tapi di rumah Anda sendiri. sama kalian. Ya. Kalian kan kalau ibadah pakai sendal pada hilang kan. Gue udah 5 kali sendal hilang. Makanya kita kalau ibadah di gereja, kita sendal dipakai supaya nggak dicuri sama kalian. Gitu loh. Oh, kalau di gereja Ya, piano aja nggak tapi di hilang, rumah- Bu. Baik. Logik. Boleh saya jawab dia satu hal, teman-teman? Di mana Oke, kamu tadi bilang sepatu ya. rumah suci Anda? Ya baik, logik. Saya mau tanya kamu. Apakah Kamu kan ke masjid, di pasti rumah copot kalian itu sepatu kalian kan? buka? Logik Jik, sebentar. gantian dulu. Gantian Ini, lah. sebentar. Kamu silahkan Gantian ngomong lah. dulu 2 menit ya. Nanti setelah kamu selesai ngomong, biar didengarkan dari Om Ji ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya bisa. Kamu dulu ya. Oke. Kamu dulu atau saya dulu? Ya, Saya juga Oh, cuma saya sambung ini, saya sambung Nah, tadi. saya cuma butuh 2 data. Saya untuk dulu, perlihatkan. silakan dengar dulu. Tadi saya sambung nih kesinambungannya. Kalau Anda masuk di rumah ibadah kalian pakai sepatu. Namun, kenapa Anda memasuki rumah masing-masing, Anda membuka sepatu kalian? Jadi di mana kesuciannya rumah ibadah kalian? Apakah sama kesuciannya dengan rumah sendiri? Apakah Anda memakai sepatu sandal masuk di rumah kalian? Mesti tidak kan? Tapi di rumah ibadah kalian memakai sepatu sandal itu. Apakah suci namanya tempat ibadah begitu?
Masalahnya apakah Pak, suci? ya Pak Logik, tadi kan Bapak bilang kalau ke rumah nggak pakai sendal. Emang rumah Bapak rumah ibadah, Pak? Sebentar, boleh saya jawab nggak? Masalahnya Logik. kebersihan, Enggak, bentar dulu, tempat Odi. ibadah. Begitulah Iya, di itu mana-mana enggak, Islam bentar. beribadah, Iya, itu rumahnya bersih, jawab rumah dulu. Emang rumah Bapak udah sejak kapan rumah jadi rumah ibadah, Pak? Bapak bisa bedain nggak rumah dan rumah ibadah? Maksud saya kebersihan. Ya, maksudnya si Anda Bolot, memakai sepatu Allahnya Iya, itu bisa, kesucian Allahnya bisa hilang kalau dengan saya turun kalau begini men. Jadi, Nggak bisa, dia nggak bisa diajak. Nah, saya kasih data dulu teman-teman, boleh Apakah nggak? Anda tidak Pak Pilot gantian ngomong bisa nggak? Gantian ngomong bisa nggak? Gantian ngomong bisa nggak? Kalau di jangan marah kalau nggak bisa gantian. Enggak, tadi kan dia sudah sepakat 2 menit. Habis Ya, itu saya 2 menit habis itu Bang Omji, makanya yang lain juga tolong dengarkan. sebentar, saya Ya. minta sebentar aja. Habis dia ngomong Omji. Dia kan mempermasalahkan soal sepatu, sandal. Itu katanya tidak baik, kotor sebagainya. Nah, sekarang kalau saya tunjukkan pada Anda, Muhammad itu masuk masjid, sholat pakai sandal dan sepatu. Kalian itu umat siapa? Nah, saya bukain Bukhari. Nih, gitu aja. Kalau debat sama Islam, buka data, ini loh. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi pernah sholat dengan memakai sandal? Dia menjawab, iya. Jadi Nabi pun pakai sandal. Kamu lihat ini. Jadi kamu mempermasalahkan Kristen, kamu harus mempermasalahkan nabimu. Nah, bukan cuma sandal, sepatu juga dia pakai. Nih, gua bukain. Nih, waktu dia wudhu, aku memberi air wudhu kepada Nabi. Beliau lalu mengusap kedua sepatunya dan sholat. Jadi nabinya pun kau pakai sandal, Logik. Nabinya pun pakai sepatu. Kau, Masya Allah. boleh nggak saya katakan kalian tuh gila sebenarnya. Umat gila, copot sepatu, copot sandal. Karena Nabi Anda itu pakai. Ini Bukhari, Bapak, Bukhari. Udah datanya, udah jelas ya. Sohi. Pantesan sendal gue pada hilang. Iya, makanya nggak tahu dia umat siapa gitu loh. Ya, Bilang Logik, Kristen pakai Logik. sandal sepatu. Udah dari Sebentar, saya cukup. saya moderator aja ya. Saya Silakan moderator Bang aja Delita, ya. saya Jadi kembalikan. gini, Saya membukakan data. Logik. Tadi kamu katakan kenapa orang Kristen pakai sepatu. Ternyata nabimu memang itu sudah pakai sepatu, tunjukkan Uji. Gimana Nih. Logik? Silakan. Pakai sepatu. Pakai sepatu, pakai sendal. Jadi Iya, kan yang dua. tadi pakai sendal, yang kedua Iya. pakai sepatu. Iya. Jadi Ayo dikomentarin itu. silakan. Pak Logik. Omuji itu dalilnya itu doif Bukhari bukan? Bukan, Bukhari, ini Sahih Sohi. Sahih Bukhari itu. 375, teman. Ya. Oh, Ya. kalau Tinggal kalau di screenshot. Sohi itu doif itu Pak, itu doif. SHAHIH itu dibacanya doif Pak. Ya. Oke, Logik, silakan komentar, Bro. Kamu kan memang dari tadi kan punya akal yang sehat menurut saya. Iya. Mana Sementara kesucian Allahmu hilang, langsung hilang. lenyap. itu nabi loh. Bukan kaleng-kaleng loh. Ini bukan sahabatnya loh ya. Bukan umat Islam kayak yang lain-lain loh. Nabi kamu pakai sepatu. Oh, Di masjid sepatunya lagi. suci. Wudunya bahkan Sepatunya pakai suci. sepatu. Iya, dia wudhu lalu Wudunya pakai sepatu. Dia usap Kakinya sepatunya. nggak dicuci itu. Wudunya juga yang Sepatunya diuduni nabi malah yang suci. dibasuh itu malah sepatunya. Sepatunya. Dari alasan Sepatunya apa kalian Nabi letakkan suci loh. sandal sepatu di luar masjid? Ayo. Katanya Nabi itu suri teladan. Nabi itu adalah yang kau ikuti. Kau ikuti siapa sekarang? Logik. Ayolah, Bro. Jawab. Oke, saya menjawab ya. Silakan. Tolong diam ya kalau saya jawab ya. Ya, saya kasih waktu 1 menit. Oke, Anda mendapatkan hadis itu daripada mana? Oke lah kan. Kalau ketika itu Rasulullah memakai sepatu, askar tentara sekarang pun ada memakai sepatu ketika dalam perang. Kalau dalam perang, situasi di dalam hutan boleh sholat pakai sepatu. Tapi saya katakan tadi, Anda memasuki gereja kalian,
di rumah ibadah kalian memakai sepatu sandal. Saya tanya ke rumah ibadah di sini. Tidak apa-apa, Om Ji. Kan. Om Ji, tolong tunjukkan yang bagian memasuki masjid tadi. Ya, ini wudhu. Ya. Yang sepatu ini sandal ya. Ya. Ini sepatu. Yang bagian memasuki masjid. Ya, ini. Ya, waktu mereka bin Syubah aku memberi air wudhu. Kalau sudah dia mesin nih wudhu kepada Nabi. Logik, perhatikan. Kalau ditampilkan data dibaca makanya. Itu memasuki masjid kok. Bukan di hutan itu. Langsung kesucian masjidnya. Langsung dinistakan masjidnya sama sepatunya Mama Dopil. Kalau ketika Rasulullah membina tempat untuk beribadah, itu belum ada dia punya lantai. Itu adalah tanah, batu. Alasan Kan? Itu masjid. Kalau kalian nggak gitu, memakai sepatu pun, itu bukan di tempat yang bersih seperti lantai sekarang ini. Oh, jadi kotor, masjid ini kotor. Jadi kalau rumah ibadah orang Islam sekarang, apakah sama dengan yang dulu? Tidak kan? Jadi rumah ibadah Anda itu, kalian itu, rumah ibadah kalian adalah bersih. Jadi kenapa Anda memakai sepatu sandal masuk di dalam gereja kalian? Iya, terima kasih. Di mana Anda menjaga kebersihan rumah ibadah kalian? Makanya perhatikan logik, ya. Logik Allah Nabi sudah menunjukkan kepada kamu sebetulnya kesucian Allah itu tidak dinilai dari sendalnya atau sepatunya. Bahkan ketika wudhu tadi yang dibasuh adalah sepatunya. Sepatunya suci loh. Kan baca dong, jangan hanya sepotong-sepotong. Dipahami dulu hadisnya itu. Yang ketika beliau sholat juga, yang dibasuh pada hadis itu, yang dibasuh adalah wudhu, itu yang dibasuh adalah sepatu. Tapi ada air mani, Bang Talita. Ya nanti jangan itu dulu. Nanti kalau jangan ya. Oke. Nanti kalau air mani langsung pengen nanti Bang Logik ini. Ya, coba Logik. Jadi perhatikan hadisnya berbunyi begitu. Maka itu menunjukkan sebetulnya kesucian Allah itu tidak bisa dinodai dengan sepatu atau sendal. Itulah maksudnya, bro. Kamu katanya pakai logik. Masa Allah bisa dinodai dengan sepatu? Di mana dalilnya ada masjid itu bersih? Tunjukkan. Memang masjid gak ada yang bersih. Ketika Rasulullah membuat masjid rumah ibadah Kristen itu bersih. Itu apakah itu ayat itu boleh dipercayai? Hadis-hadis itu ada yang sahih, ada yang ini. Saya mau katakan di sini, kalau kalian Anda memakai akal logik, rumah ibadah kalian itu seperti mana? Seperti mana Anda menjaga kebersihannya? Tolong tulisannya. Di situ saya menegaskan di situ rumah ibadah kalian itu bagaimana kebersihannya. Kenapa sampai sekarang Anda masih memakai sepatu, sandal? Tapi kan masih duduk di dalam gereja. Itu maksud saya. Logik, perhatikan. Kotor, kan? Coba tunjukkan tulisan sahih Bang Haji, Pak Haji. Ya, tapi 374-nya ini nih. Sahih Diikuti ya, betul. Dan diikuti oleh orang Islam lainnya di awal ya. Aku pernah melihat Jarir bin Abdullah kencing. Lalu ia berwudu dan mengusap dua sepatunya, lalu berdiri sholat. Maka hal itu ditanyakan kepadanya. Ia lantas menjawab, aku pernah melihat Rasulullah berbuat seperti ini. Jadi ada kesaksian dari pengikut Muhammad, namanya Jarir bin Abdullah. Ya kan? Maka mereka ikut pakai sepatu waktu bersolat. Nah kalian ini ikut siapa? Kalau si Logik ini sholat nggak pakai sepatu itu nggak sah dong sholat. Nggak sah, dia nggak sah. Nggak ikut sunnah dia. Nggak ikut sunnah, nggak sunnah Nabi. Nah ini semua ikut kok pakai sepatu tuh, lihat tuh. Nah,
Ayo bolot. Dia termasuk orang yang masuk Islam. Menggamalan Jumat aja sunnah. Giliran sholat nggak sunnah. Gimana sih? Pakai sepatu. Ayo kamu nggak sah itu sholatmu. Malah nyokor. Nggak sopan ini. Iya, belum lagi dia bilang suci-suci sperma belum tapi loh dia ya. ngaku kalau masjidnya itu kotor. Kotor seperti Ngaku dia. hatinya. Iya, bahkan ngaku kalau rumah ibadah orang Kristen itu bersih. Ngaku dia. Bersih seperti hatinya. Ngaku dia. Makasih ya Logik ya. Gimana? Udah nemu belum saya Sherlock? Udah ketemu belum? Kapan mau ke tempat saya? Nanti DM saya. Sekarang ini pun tentara-tentara ada beribadah. Bukan tentara. Sepatu. Tidak jadi masalah. Sekarang saya permasalahkan. Kenapa di rumah gereja, di rumah ibadah Anda sampai sekarang Anda memakai sepatu? Di mana kebersihannya rumah ibadah Anda? Kalau Rasulullah memakai sepatu, memakai sandal, di mana tempatnya berpijak? Di mana tempatnya berpijak? Kalau tempat itu adalah pasir, baca hadisnya saja nggak pernah baca hadisnya. Sekarang ini rumah ibadah Anda ini sudah bersih. Bersih. Sudah bersih. Kalau masjid kotor. Kalian mengotori rumah ibadah Anda sekarang ini. Iya, sekarang kan walaupun pakai sepatu Kan kita tetap bisa bersih bayar kan. orang untuk ngebersihin. Gimana Tetap sih? bersih. Kalau masjid tetap kotor kan. Walaupun Anda lepas sandal sepatu tetap kotor kan. Seperti hatimu kan. Logikanya gimana ini coba? Logikanya. Jangan takut, jangan khawatir kalau orang Kristen turun naik mobil, jadi sepatunya pun bersih tetap. Bersih. Kalau kalian kan jalan kaki, takut nih gerejanya aja di mall. Nginjek tai kucing, makanya sendalnya dilepas gitu. Kalau sendalnya dipakai kan bawa tai kucing di dalam di karpet. Ya, nanti kesucian Allah langsung hilang. Gila. Kamu pernah Gara-gara tai kucing. ke Mall Tunjungan Plaza nggak? Logik. Nggak pernah ke mall dia, nggak pernah orang. Mall Tunjungan Plaza itu nggak sembarang orang bisa, kalau sepatunya kotor nggak boleh. Ya. Gereja saya malah di mall, pernah di gereja di mall. Nggak kelas dia, kelasnya dia di musola dia. Jadi Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu, mau di mall, mau di apa gitu loh. Yang penting itu kawasan gereja. Yang Jadi penting hatinya, gitu hatinya. loh. Nggak penting lu pakai sendal, pakai sepatu, nyeker kayak gimana. Yang penting hatinya, Makanya ya. Lu mau cuci kaki sebelum masuk masjid juga, wudhu juga. Kalau hatinya busuk ya busuk aja. Makanya banyak orang kalau habis selesai Jumat langsung bilang Allah bubar, duar gitu. Kok bubar? Itu di mana sih kok bubar? Oh, Allahku barbar gitu. Allahku barbar gitu ya. Bukan. Oh bisa. Udah. Allah. Jadi apalagi Logik? Ya sudah selesai tempat ibadah. Kenapa yang lain lagi? Coba Logik. Allah bubar. Mau tambah satu nggak Bang Talita? Apa Tentang Mbak? sperma Bonus, itu. bonus. Nah, Sperma. Waduh, Ya. sperma langsung tertarik nanti si Logik. Nggak nyampe si Logik ini mengenai sperma. Sperma sih, aduh. Nggak, maksud saya tambahan sedikit aja buat dia sadar. Nggak nyampe dia mengenai sperma. Nah, tapi silakan nih. Ya, karena Waktu perempuan, karena dia nyari istrinya, ternyata istrinya memang tidak punya sperma. saya baca ya, dari Aisyah, dia berkata, aku mencuci bekas junub mani dari baju Rasulullah. Lalu beliau keluar untuk sholat. Dan baju tersebut masih ada bekas air mani. Kagak mandi ya? Nah, nggak tahu nih. Kau bilang masjid kotor, benar Nggak juga ini. keramas, nggak mandi. Bajunya masih bau. Nah, logik bagaimana? Ini adalah Muhammad Anda loh ya, Nabi Anda. Kita tidak bicara
Islam mana. Tapi ini person sentral kalian nih. Pergi sholat tentara ya. Nanti kesurupan lo anak orang lo. Ya Ibu Fe, silakan. Ini adalah lagi perang ya. Om Ji, ada titipan satu Om Ji, bukakan dulu saya Bukhari 168. Titipan di bawah ini. Coba tunjukkan dulu. Ini sahih atau bukan, Om Ji? Ini sahih atau bukan? Bukhari 168. Bentar, titipan nih. Nanti protes orangnya di bawah, suruh iniin. Bentar. Ini sahih dari Nasai 293, 292. Ya. Ada Pak Batulnya 295. Orang Kristen tidak pakai yang doif ya, Logik. Silakan. Ya. Logik masih hidup Tadi nggak? padahal dia mintanya nggak pakai data loh. Aduh, kalian ini kan. Pingsan dia. Kalau dikasih tahu, kalian tetap mendongak apa yang kalian sesatkan itu. Kamu dikasih tahu itu Muhammad sholat pakai sepatu. Saya katakan, kalau Anda mendapati ayat-ayat demikian, Anda paham tak? Ketika Rasulullah mendirikan masjid, belum ada lagi lantainya. Ini sekarang tadi ini sudah selesai ya. lantainya adalah pasir. Perhatikan. Adalah pasir. Apakah layak kita Nggak nyimak dia. Nih bonus terakhir ini 168 nih, kado buat Pak. Ini. ada ya? Dia di situ mensucikan sepatunya kan? Dia membersihkan sepatunya kan? Ada ayat kan? Dia membersihkan sepatunya kan? Bermakna dia membersihkan sisa-sisa najis di situ. Tetapi pakaiannya masih ada bekas sperma. Iya, sepatu dibersihkan. Apakah Anda masuk dalam gereja? Apakah Anda mencuci sepatu Anda? Dia bilang bahwa iya tadi lagi. kalian masuk di gereja Iya, Anda. pakaiannya masih ada bekas sperma. Tidak, dia cuci di situ sepatunya. Sepatunya dicuci. Maksudnya dia Tapi tanggalkan pakaiannya apa yang ada dalam kotoran dalam sepatunya dia tanggalkan. Tapi otet-otet ini masuk di gereja sepatunya dicuci tidak mencuci dan dia sholat sepatunya. pakai sepatu. Nggak usah didengerin yang lain, ini aja kita baca nih. Bacain Om Ji. Tadi Ini aja mana kita baca nih. Nggak usah kesucian dengerin, kebersihan rumah nih. ibadah kalian? Tuh, baca dulu itu data dulu. Data. Ya, ada titipan Iya. nih, Logik. Ada titipan nih. Kalian ini tidak Titipan buat Logik, Pak diam Pilot, dulu. bentar dulu, jangan di ini dulu ya Pak Pilot. kan ada putra, dia menyuci sepatu. Logik diam Pak dulu. Pilot bisa tertib nggak? Bentar satu aja nih. Menanggalkan kotorannya. Iya. Pak Pilot, bentar ya, kotoran di bentar ya, sepatunya satu ya. dicuci. Menanggalkan Tetapi kotorannya. bajunya masih Bacain ada bekas di sperma. mute aja dia ini. Bentar dulu Bang Tosi, bentar lanjut Om Ji. Ya, saya baca ya. Dari Abdullah bin Dinar aku mendengar bapakku dari Abu Solih, dari Abu Hurairah, dari Nabi, bahwa ada seorang laki-laki melihat seekor anjing menjilat-jilat tanah karena kehausan. Lalu orang itu mengambil sepatunya dan mengisinya air, kemudian diminumkan kepada anjing tersebut hingga kenyang. Allah lalu berterima kasih kepadanya. Allah berterima kasih kepadanya dan memasukkannya ke dalam surga. Ahmad bin Syaibib berkata telah menceritakan pada kami, bapakku dari Yunus bin Ibnu Syihab berkata telah menceritakan dan bla bla bla. Nih, Berarti si Allah anjing dong. betul? Fed? Sis Fed? Sis Fed? 168 itu kenapa kan anjing najis itu kenapa itu? Katanya anjing Iya, najis. anjing yang dikasih bisa? minum kok Allah yang makasih ya. Baca sampai bawah Om Ji, baca sampai bawah Om Ji. Ya, Sampai bawah. ya ini. Dari Abdullah, bapaknya bahwa pada masa Rasulullah, ada anjing kencing dan keluar masuk masjid. Namun para sahabat tidak menyiramnya dengan sesuatu. Tuh, Naikin lagi Bang. sudah selesai. Nggak najis kok. Ya, nggak najis. Betul-betul ini. Ada anjing kencing keluar masuk masjid. Kemarin kan ada orang bawa anjing ke masjid, demo kan, satu kampung, satu kota. Iya, itu bukan pengikut Rasul itu. Makanya benar juga sih. Ya, jadi makanya si Logik ini bukan pengikut Rasul ini. Ya, kalau Pengikut ini Rizal saya dia. langsung screenshot nih. Dia pengikut ulama dia.
ulama yang baru lahir. Jadi baru sebetulnya, bukan ulama lagi. Ya, ini kan Fred ya. Fred yang mau disampaikan ini kan. sebenarnya bonus loh ya. Ini Bang Logik ini bonus loh ya. Tadi kan Anda mintanya udah pakai logika aja, nggak usah pakai dalil. Nah kita udah pakai dalil nih, berarti bonus nih, ya toh? Ya luar biasa memang teman-teman Kristen. Kamu sendiri kan tidak bisa menunjukkan dalil. Karena setelah saya berguru di tempatnya Bu Dewi itu, jadi saya bisa baca sekarang. Bacanya gini ya, alif patah a, alif kasro i, alif doma u, a i u, Fred, ini Fred punya titipan bagaimana? Fred selesaikan ini. Ibu Fred. Sis. Ya itu udah dibaca itu. Dulu ya, aku turun dulu biar gantian sama ini nih, Mat dulu. Ya, gitu ya. Tadi lulusannya ya. Betul. Oten ini sebenarnya kan dia ketawa menertawakan kebodohannya sendiri sebab menyembah bangkai. Itulah sebenarnya tuh ketawa kalian itu. Baca dulu. Jadi gini logik. Kamu kalau lagi kita diskusi, kamu jangan letakkan headsetmu. Jadi apa yang kamu dengar nggak didengar, kamu hanya ngomong sendiri. Jadi cobalah. Dia bilang kita menyembah bangkai, padahal yang bangkai itu nabinya. 3 hari loh mati nggak ada ngomong. Mana dalilnya? Kau memang menyembah bangkai, Dewi Yul. Ayo kalau kau berani kita jumpa. Dewi Yul. Mana dalilnya, Dewi Bulan? Di mana dalilnya? Tukang fitnah penyembah bangkai. Tuhan kau mati 3 hari jadi bangkai. Ya, kamu perhatikan logik. Yang nanti mati perhatikan itu bangkai. Yang munculnya Tuhan itu mati, Dewi Bulan. Logik. Nanti ditampilkan Tuhan itu mati. Ditampilkan dalil, kamu nggak nyimak. Katanya Tuhan itu maha segalanya, tapi kenapa mati? Kenapa mati, Dewi Bulan? Kau punya Tuhan jadi bangkai. Jadi kalian menyembah bangkai. Logik mau diskusi atau saya turunkan logik? Kamu mau diskusi atau saya turunkan aja logik? Begitu yang sebenarnya. Logik, kamu mau diskusi atau saya tiup? Nggak, itu kenapa di masjid? Kenapa anjing ngencing di masjid nggak ada yang nyiram? Nggak, dia habis ngomong itu headsetnya ditaruh, ya dia nggak dengarkan. Ini perilaku Darman ini. Ya udah nggak apa-apa Bang, ini untuk teman-teman Muslim yang ada di bawah aja ya. Kalau logik mau blow on forever ya nggak apa-apa, biarin aja, sama kan kayak Allahnya. Lanjut aja Bang. Yang belum disembah bangkai sampai sekarang. Bangkai itu disembah. Logika Tuhan itu jadi penyembah dosa. Dengerin. Itu kenapa Tuhan itu maha pengampun, bukan ditumbalkan. Itu kenapa Tuhan itu maha pengampun. Yang blow on itu kau penyembah manusia. Itu akan kau blow on. Itu kenapa? Ayo kita pakai secara logik akan. Apakah Tuhan itu harus jadi korban atau kau disembah? Kalian ini mempunyai Tuhan, tapi kalian jadikan tumbal. Baca tiba-tiba kalian punya Tuhan, itu namanya blow on. Tiba-tiba kesurupan. Logik, kamu mau diskusi atau saya tiup logik? Ketika anjing ngencing di masjid tiba-tiba kesurupan. Ini coba dibaca dulu nih. Itu kenapa anjing bisa ngencing di masjid? Dia kesurupan gara-gara gue bilang nabinya mati 3 hari nggak dikubur sampai busuk. Ini mau ditunjukin dalilnya. Memang fakta. Ya di mana dalilnya? Yang mati kan itu Tuhan kalian. Itu yang lucu. Enggak, jadi logik. Dengar dulu logik. Kalau ditampilkan dalilnya, kamu baca enggak? Lihat. Jangan dulu Bang Ji, jangan dulu. Logik. Kamu komitmen dulu. Kalau ditampilkan datanya, kamu baca enggak? Logik. Dia buta huruf sama kayak nabinya, mana bisa dia baca? Oh, logik. Oh, Yesus pun buta huruf lah, dia sekolah kan. Tuhan sekolah.
Kenapa Tuhan sekolah? Buta huruf. Ke situ Paulus pun lagi. buta huruf. Ke situ lagi. Yang buta huruf itu Yesus sekolah. Tuhan apa yang sekolah? Tuhan apa yang sekolah? Lukas pasal 4 ayat Tuhan 16. apa yang sekolah? Kenapa ada Tuhan sekolah? Lukas pasal 4 ayat 16. Kenapa ada Tuhan sekolah? Saya jawab, kamu nanya butuh dijawab enggak? Kamu nanya mau dijawab apa enggak? Bodoh sebab dia sekolah. Kamu nanya mau dijawab apa enggak? Kamu nanya mau dijawab apa enggak? Kalau kamu enggak butuh jawaban, kamu turun. Kalau kamu nanya butuh jawaban apa enggak? Kalian Butuh. Kalau gitu saya jawab. Saya jawab, kamu diem ya. Saya jawab iya, kamu diem. Kalau enggak saya turunin kamu ya. Tadi kamu bilang kayak satu-satu. Tadi kamu bilang penyebab bangkai, ditunjukkan penyebab bangkai. Kalau kalian mau fitnah, saya pun fitnah juga. Tapi kok sesuai fitnah, dengan dalil saya. Jadi gini loh, Tuhan Anda itu manusia kan, ada dalilnya, itu baru betul. Logik. Saya jawab memakai dalil dalam Bible kalian. Kalau saya tanya kalian, apakah Kamu Tuhan nanya Anda apa manusia? kamu Betul atau jawab? tidak? Kamu nanya. Kamu Iya. nanya, saya jawab ya. Kamu diem ya. Bisa dijawab. Ya, kamu diem ya. Kamu diem ya. Oke, saya jawab. Lukas pasal 4 ayat 16, dan pada waktu itu Yesus masuk ke dalam rumah ibadah dan diberikan kepadanya kitab Alkitab ya, dan dia membaca dari kitab Yesaya. Dia bisa membaca. Yohanes pasal 7 ayat 15 dan 16. Orang-orang Yahudi heran ya, bagaimana orang ini bisa memiliki pengetahuan seperti itu tanpa belajar. Ayat 16-nya Yesus berkata ya, ajaranku bukan berasal dari diriku, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Jadi orang Yahudi mengatakan orang ini, Yesus ini tidak belajar. Yang mengatakan Yesus belajar itu dia nggak pernah baca Alkitab, ya. Baca Yohanes pasal 7 ayat 15-nya, ya. Udah. Mau saya tunjukin ayatnya? Pendeta Islam suruh kata Yesus pergi sekolah. Kenapa dia pergi sekolah? Sebab dia bodoh. Jangan. Saya tanya. Ini Jangan bawa Esra. Tuhan Esra itu nggak pernah adalah bilang manusia. begitu. Perhatikan ya, Pak Esra. Ini baca ayatnya. Sebentar. Heranlah orang-orang Kalau Anda mampu baca di bawah. Ini kalau nggak saya turunin fitnah. kamu. Ini fitnah. Pak Esra tidak pernah Tuhan itu bukan katakan. anak Kalau kamu ini masih perjanjian lama, Tuhan bukan anak manusia. kamu masih nyerocos, saya turunin ya. Satu, Turun aja. dua, turun kamu Bapak ya. Baca ya teman-teman di bawah. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Ya. Kambing mahal bro, kambing mahal. Daging kambing nggak ada. Udah ini dia. Jadi Pak yang Aku dikatakan termasuk tadi, orang sayang dia daging kambing ya. sudah memfitnah orang ya. Susah. Jadi memang tradisinya itu orang yang tidak bisa Bugis, dikendalikan. Iya, tradisinya tiba-tiba kesurupan ya. Mungkin teman-teman nggak doyan daging kambing, tapi aku suka. tradisinya orang Yahudi ada umur prasekolah, umur sekolah Aku itu berani tradisi bayar orang mahal. Yahudi. Ya, Tapi begitu ya. Jadi maksudnya begini, sama seperti Rita Wahyu juga, dia mengatakan waktu dikatakan tentang umur-umur belajar, contohnya umur 5 tahun itu mikra, itu usia membaca, umur 12 tahun itu bar mitzvah, anak hukum. Tetapi itu mengacu kepada atur tradisi Yahudi, bukan kepada yang dilakukan Yesus, ya. Tetapi kalau kita baca di dalam Lukas pasal 2 itu, pada waktu Yesus umur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem ya untuk merayakan Paskah. Nah, waktu Yesus itu ternyata tidak pulang bersama-sama mereka itu orang tuanya mencari-cari ya. Lalu kalau misalkan Yesus itu diserahkan ke Bait Allah dengan tujuan belajar pada usia bar mitzvah 12 tahun itu, maka seharusnya orang tuanya tidak mencari-cari, karena mereka dengan niat menyerahkan anaknya untuk dididik, untuk belajar. Tetapi kalau kita baca di dalam Lukas pasal 2 dari ayat 46, Yesus duduk di antara para guru, di antara para pengajar. Dalam teks bahasa Inggris mengatakan bahwa Jesus sits among the teachers.
Ya, jadi di situ kalau kita misalkan sebagai kontestan Indonesian Idol, ya, kontestan punya tempat duduknya sendiri, penonton punya tempat duduknya sendiri, dan para juri punya tempat duduknya sendiri. Jadi di sini Yesus duduk di antara para guru, ya. Nah di sini Yesus juga dia bertanya dan dia memberikan jawaban. Ya, jadi jangan dibilang Yesus itu belajar, justru Yesus umur 12 tahun dia itu mengajar di Bait Allah, jangan salah, ya. Lanjut teman-teman. Jadi dia formalitas lah yang ikut tradisi Yahudi itu ya. Formalitas. Ada nggak sih? Ada Bukan nggak formalitas. sih? Memang itu yang berbicara tentang tradisi umur cerdas. sekolah. Iya, artinya sebetulnya tanpa dia sekolah pun dia. Enggak, karena Yesus kecil itu tidak tinggal di Yerusalem. Makanya tiap-tiap, jadi Yerusalem itu adalah bait suci, tempat bait suci. Dia tinggal di Nazaret. Setiap, jadi Yesus itu tidak tinggal di ibu kota, tapi di kota kecil. Makanya ketika dikisahkan setiap hari besar dia, ya silakan. Kenapa ya ucilim-ucilim ini ya, teman-teman kita yang muslim ini, kalau disinggung nabinya kenapa langsung kelojotan ya? Ya karena ya dia sudah sadar baru dia bukan pengikut Nabi ternyata. Iya. Nabi sholat pakai sepatu. Cuma dia nanya sholat sedikit doang. Kok dia langsung kelojotan? Apa dia emang ada gimana gitu sama gua gitu?